Anak-anakku sekalian, tetap kalian simak, kalian buka Al-Quran, kalian pada ayat ke-25 dari surat Az-Zariyat. Pada ayat ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id dakhalu alaihi." Ketika dakhalu mereka masuk alaihi ke tempatnya, kepadanya. Maksudnya ini adalah Allah Subhanahu wa taala menceritakan, memberitakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Iddakhalu ketika mereka para malaikat alaihi masuk ke tempatnya Nabi Ibrahim. Faqalu, mereka para malaikat itu salama, mengucapkan salam. Qala, Nabi Ibrahim menjawab salamu. Ya, jawaban salam. Ya, kalau bahasa kita assalamualaikum, kemudian kita jawab waalaikumsalam. Qaumum munkarun. Katanya Nabi Ibrahim bahwa kalian adalah kaum orang-orang yang mungkarun, yang belum dikenal. Ya. Kok aku belum mengenal kalian? Siapa kalian? Gitu. Ya, kalau bahasa keseharian kita begitu. Tetapi etika kita sebagai seorang muslim dan diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan menjadi kebiasaan para nabi, hendaklah kita itu senantiasa menyebarkan salam kepada siapa saja, baik mereka yang kita kenal maupun kepada mereka yang belum kita kenal, nggak apa-apa kita menyampaikan salam. Faragha ila ahlihi, maka ketika tamu-tamu tadi itu masuk, faragha, maka Nabi Ibrahim bergegas pergi ila ahlihi, ke pada istrinya, ya, ke tempat istrinya. Maksudnya adalah menyampaikan kepada istrinya agar istri Nabi Ibrahim itu menyiapkan hidangan untuk tamu yang hadir. Ya, hidangan yang terbaik. Maka kita sebagai seorang muslim diajari, bahkan sambutan kita ketika ada seorang tamu itu menunjukkan seberapa besar keimanan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Di antaranya adalah bentuk pemuliaan itu memberikan hidangan, ya, sajian, ya, kepada tamu, bahwa kita itu senang terhadap tamu yang datang. Faja'a bi'ijlin samin, maka kemudian Nabi Ibrahim datang menemui tamunya tadi itu bi'ijlin samim, dengan daging sapi yang gemuk, yang masih muda, yang empuk. Maksudnya adalah bahwa Nabi Ibrahim tadi pesan kepada istrinya, beri tamu kita ini hidangan terbaik yang kita punya. Kemudian istrinya mengambil daging sapi yang masih muda, kemudian dipanggang, dibakar, kemudian dibawa oleh Nabi Ibrahim menemui tamunya. Faqarrabahu ilaihim, maka kemudian Nabi Ibrahim menghidangkan hidangan tersebut ilaihim kepada mereka, kepada tamunya. Qala, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ala ta'kulun, hendaklah kalian memakannya. Silahkan kamu makan, silahkan dicicipi, ya. Silahkan sudilah gitu, ya, kalian untuk mencicipi makanan ini. Nah, ini sebagai
yang punya rumah, ahlul bait, ya, ketika hidangan tadi itu telah siap, maka jangan lupa untuk mempersilahkan kepada tamu yang hadir untuk memakan hidangan yang telah disiapkan. Fa'aujasa minhum khifah. Fa'aujasa. Akan tetapi mereka, para tamu tadi itu tidak menyentuhnya, tidak mengambil makanan tersebut. Khifatan yang kemudian menjadikan Nabi Ibrahim tadi itu takut, khawatir. Takut, loh ini makanan-makanan yang begitu lezat, begitu enak, kami beri yang terbaik, kok tidak mereka sentuh, kok tidak mereka ambil sama sekali. Ini yang menjadikan Nabi Ibrahim khawatir. Ada apa? Apakah makanannya kurang enak? Apakah makanannya kurang lezat? Ya. Apakah cara menghidangkannya yang kurang sopan dan seterusnya? Ada kekhawatiran. Ya. Kalau ada sesuatu yang menyinggung tamu yang hadir. Demikianlah kita diajari dalam kisah ini. Hendaklah kita itu benar-benar menghormati, hendaklah kita itu benar-benar memuliakan setiap tamu yang datang ke rumah kita. Qalu, mereka para tamu tadi itu yang tidak lain adalah para malaikat Allah. La takhaf. Mereka berkata kepada Ibrahim, la takhaf. Jangan kamu takut. Jangan kamu merasa khawatir, ya. Jangan kamu takut kalau kami tidak makan makananmu. Fabasyaruhu bihulamin alim. Kami membawa berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Bihulamin alim, dengan akan datangnya, akan lahirnya seorang anak alim yang cerdik, yang pandai, yang berpengetahuan. Yakni Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan istrinya, yakni Syara, bahwa setelah sekian lama tidak punya anak, setelah sekian lama menunggu-nunggu kedatangan momongan, ya, meskipun mereka ini sudah tua, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira akan segera datangnya momongan, akan segera datangnya seorang anak. Fa'aqbalat imra'atuhu fi syarratin. Kemudian istrinya datang fi syarratin, dengan karena saking kagetnya, ya, kaget campur gembira akan datangnya kabar yang dibawa oleh malaikat tadi itu dari Allah. Sampai Sarah ini tercengang, ketenggengan mendengar kabar itu, ya, memekik. Fasakkat wajhaha, kemudian dengan menepuk mukanya, menutup mukanya. Faqalat, seraya berkata, ajuzun akimun. Aku ini ajuz, aku ini perempuan yang sudah tua, akimun, dan juga perempuan yang sudah mandul. Ya, seakan-akan Sarah ini, ya, gak percaya. Secara logika, ya, seorang wanita yang sudah tua, ya, atau sudah masuk ke fase menopause, ya, itu nggak akan bisa hamil lagi. Usianya sudah lewat. Apalagi kemudian orang mengatakan bahwasanya Sarah ini mandul, sehingga seakan tidak mungkin, ya, saya ini akan memiliki seorang anak. Qalu,
Tetapi para tamu tadi itu, para malaikat tadi itu kemudian mengatakan, kadzalika, ya demikianlah, qala rabbuki, yang difirmankan oleh Tuhanmu, wahai ibu, gitu. Ya, panjenengan gak usah ragu, gak usah bimbang. Ini adalah kabar dari Allah. Ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira buat ya ibu dan ya Nabi Ibrahim, bahwa akan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan panjenengan seorang keturunan, yakni Nabi Ishak, gitu. Inilah keputusan Allah, ini adalah perintah Allah. Innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya dialah Allah Hakim, Al-Hakim yang maha bijaksana, alimun yang mengetahui. Maka anak-anakku sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb yang berkuasa, yang maha mencipta, yang maha segalanya, memiliki ilmu yang meliputi segala sesuatu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka akan terjadi. Kun, ketika Allah mengatakan kun jadi, itu fayakun, maka jadilah. Oleh karena itu sesuatu yang tidak mungkin dalam logika kita, tetapi kalau itu menjadi kehendak Allah, pasti akan terjadi. Oleh karenanya sekali lagi ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil hari ini. Yang pertama adalah hendaklah kita itu senantiasa menyebarkan salam, menyebarkan kebaikan. Yang kedua, hendaklah kita itu senantiasa memuliakan, menghormati, dan suka menjamu tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Yang berikutnya, hendaklah kita itu senantiasa yakin terhadap apa yang telah dijanjikan dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada hari ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.